Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan dengan NIM 123230029. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisis Morfometri DAS dan Karakteristik Tipologi Banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Yang pertama, ini adalah latar belakang. Banjir merupakan meluapnya air yang mengendangi wilayah akibat kombinasi faktor alam seperti curah hujan tinggi dan kombinasi topografi, serta faktor manusia seperti perubahan penggunaan lahan, berkurangnya daerah resapan, dan berkurangnya sistem drainase. Kota Bandar Lampung, khususnya di wilayah Teluk Betung Selatan, sering mengalami banjir yang dipicu oleh curah hujan tinggi, kapasitas sungai yang terbatas, serta perkembangan kawasan permukiman. Secara geografis, perbedaan ketinggian antara wilayah perbukitan di utara dan daratan rendah di selatan menyebabkan aliran permukaan terfokus di wilayah hilir. Keseluruhan Sumur Putri sebagai bagian dari wilayah hilir memiliki topografi yang relatif datar dan elevasi rendah, sehingga air hujan mudah tergenang dan meningkatkan risiko banjir, terutama saat musim hujan. Selain itu, meningkatnya alir fungsi lahan menjadi permukiman, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta sistem drainase yang berkurang, otomatis turun memperparah kondisi genangan. Dalam konteks ini, diperlukan analisis DAS untuk memahami karakteristik fisik wilayah seperti densitas drainase, bentuk DAS, dan rasio perpanjangan, dengan dukungan data DEM dan teknologi SIG. Analisis tipologi DAS juga penting untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan banjir secara lebih spesifik, sehingga dapat mendukung perencanaan mitigasi banjir yang lebih efisien. Selanjutnya ini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik morfometri daerah aliran sungai di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan analisis data digital elevation model berbasis sistem informasi geospasial. Yang kedua, bagaimana tipologi dan tingkat kerentanan banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan berdasarkan hasil analisis morfometri DAS yang diperoleh. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, menganalisis karakteristik morfometri daerah aliran sungai di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung menggunakan data digital elevation model berbasis sistem informasi geospasial. Yang kedua, mengidentifikasi tipologi dan tingkat kerentanan banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan berdasarkan hasil analisis morfometri DAS yang diperoleh. Adapun manfaat penelitian, yang pertama itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu teknologi geomatika melalui penerapan analisis morfometri DAS berbasis DEM dan SIG dalam mengidentifikasi karakteristik hidrologi dan kerentanan banjir. Yang kedua, ada menjadi acuan bagi peneliti sebelumnya dalam pengembangan kajian morfometri DAS dan tipologi banjir menggunakan data spasial, khususnya pada wilayah perkotaan dengan karakteristik hidrologi dan kompleks. Yang ketiga, itu menyediakan informasi spasial mengenai sebaran dan tingkat kerentanan banjir yang lebih akurat dan efisien bagi pemerintah daerah, masyarakat, serta instansi terkait dalam perencanaan mitigasi dan pengambilan keputusan. Adapun ini ruang lingkup, itu ada yang pertama itu lokasi penelitian itu dilaksanakan di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Yang kedua, itu data yang penelitian terdiri dari data prima, yaitu Demnas, dari Badan Informasi Geospasial dengan resolusi 8 meter untuk analisis topografi dan morfometri DAS. Yang kedua, itu ada pendata pendukung, peta administrasi dan topografi dari BIG, serta peta tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini selanjutnya ada data validasi, yaitu data curah hujan dari Badan Meteorologis, Klimatologi, dan Geofisika, dan data banjir tahun 2024 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung. Itu selanjutnya yang nomor 3 itu ada metode analisis, itu menggunakan pendekatan morfometri DAS berbasis SIG. Yang itu ada terbagi menjadi 3, yaitu morfologi linier, yaitu ada orde sungai, orde percabangan, dan panjang alir. Yang kedua, itu ada morfometri areal, itu ada kepadatan drainase, frekuensi aliran, dan bentuk DAS.
Selanjutnya itu ada morfologi linier, itu ada rasio relief. Yang keempat itu ada identifikasi banjir, digunakan berdasarkan interpretasi parameter morfometri untuk menentukan tipologi dan tingkat kerentanan banjir. Yang kelima ada evaluasi hasil, itu membandingkan peta kerentanan banjir dengan data kejadian banjir aktual untuk mengetahui tingkat kesesuaian hasil analisis. Yang keenam itu ada badan penelitian, itu berfokus pada analisis teknik dan kuantitatif berbasis kondisi fisik wilayah tanpa membahas aspek sosial, ekonomi maupun perencanaan struktur pengendalian banjir. Ketujuh itu ada output penelitian berupa peta morfometri DAS, peta tipologi banjir, serta peta tingkat kerentanan banjir di wilayah penelitian. Ini ada tinjauan pustaka, jadi ada 11 tinjauan pustaka yang saya ambil dan saya fokuskan. Selanjutnya ini ada landasan teori. Yang pertama itu ada banjir. Jadi banjir ada meluapannya air akibat curah hujan tinggi dan keterbatasan kapasitas sungai atau drainase. Jadi banjir dibedakan menjadi dua, yaitu banjir kiriman dan banjir lokal, serta dipengaruhi oleh faktor alami, iklim atau topografi, dan aktivitas manusia, yaitu perubahan lahan atau drainase buruk. Dampaknya itu meliputi kerusakan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya itu ada daerah aliran sungai. Jadi DAS ini merupakan sistem wilayah dari hulu ke hilir yang menampung dan mengalirkan air hujan ke sungai atau lautan. DAS ini berperan penting dalam pengendalian banjir dan ketersediaan air, serta terbagi menjadi hulu, tengah, dan hilir berdasarkan fungsinya. Selanjutnya ini ada morfometri DAS. Jadi morfometri DAS itu adalah analisis kuantitatif untuk memahami karakteristik fisik DAS. Terdiri dari linier, itu ada orde sungai, rasio percabangan dan panjang aliran. Ada aler, itu kepadatan drainase bentuk DAS, dan ada relief, itu perbedaan ketinggian. Jadi parameter ini digunakan untuk mengetahui respon aliran dan potensi banjir di wilayah penelitian itu tersebut. Selanjutnya ada tipologi wilayah. Ini tipologi DAS itu adalah pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik fisik untuk mengetahui tingkat kerentanan banjir. Analisis ini untuk membantu memahami pola aliran dan mendukung mitigasi bencana. Selanjutnya ini ada SIG, Sistem Informasi Geospasial. Itu adalah sistem berbasis komputer untuk mengolah dan menganalisis data spasial. Data penelitian SIG ini digunakan untuk overlay yang berbagai parameter seperti curah hujan, kemiringan, dan penggunaan lahan dalam pemetaan banjir. Yang terakhir ini ada digital elevation model. Itu adalah data DEM, adalah data elevasi permukaan bumi yang digunakan untuk analisis topografi. Data seperti DEMNAS yang berperan penting dalam ekstraksi jaringan sungai dan analisis morfometri DAS untuk pemodelan banjir. Dan selanjutnya ini ada lokasi penelitian itu sendiri. Itu lokasinya itu di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Selanjutnya ini ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada alat sendiri. Yang pertama itu ada laptop, handphone, hard disk, Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Google Earth. Selanjutnya itu ada bahan. Jadi di sini menggunakan DEMNAS resolusi 8. Udah tuh peta administrasi itu skala 1/25. Ada peta tutupan lahan, itu skalanya 1/25 juga. Ada peta topografi, itu skalanya 1/25, dan data curah hujan. Selanjutnya ini ada diagram alir penelitian. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Itu saja hasil presentasi saya. Kalau misalnya ada kata salah dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.